Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi pendidikan fisika jurusan pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam mata kuliah ini kami merupakan kelompok 3 yang membawakan materi tentang listrik statis. Sebelum masuk ke pembahasan tentang listrik statis, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan kelompok 3 diketuai oleh Rizky Mbayowo dan beranggotakan saya Vegi dan teman-teman saya. Yang pertama ada Nita Carolina, kemudian Adisti Anggraini Putri Begobel, ada juga Hesti Londong Padang, Siti Aisyah Tairah, Puput Andriani, dan juga Latifah. Baik, adapun subtopik dalam listrik statis ini, yang pertama adalah muatan listrik, kemudian gaya listrik, yang ketiga medan listrik, keempat adalah hukum Gauss, kelima adalah energi potensial listrik, keenam adalah potensial listrik, dan yang terakhir adalah kapasitor. Untuk pembahasan setiap subtopik akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Listrik statis ini, yang pertama itu kita akan membahas mengenai muatan listrik. Nah, muatan listrik yang seperti kita dengar, muatan suatu benda itu ada yang bersifat positif dan negatif, atau proton dan elektron. Nah, jadi apa sih itu muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan suatu benda yang bergantung pada jumlah elektron dan protonnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita perhatikan slide berikut. Muatan listrik mirip dengan interaksi tarik-menarik antar massa. Muatan listrik juga dapat saling berinteraksi satu sama lain. Namun, lain halnya dengan massa yang hanya berinteraksi saling tarik-menarik. Namun, muatan listrik dapat berinteraksi saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak antar muatan. Pada keadaan bagaimanakah interaksi tarik-menarik antar muatan terjadi, dan pada keadaan bagaimana interaksi tolak-menolak muatan terjadi? Nah, sebelum mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, perlu diketahui sifat-sifat muatan listrik terlebih dahulu. Pada dasarnya terdapat 2 jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif atau proton dan elektron. Muatan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik dan muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Nah, berbicara mengenai jumlah muatan suatu benda, ada yang muatannya itu protonnya lebih banyak atau lebih sedikit, atau justru muatan proton dan elektronnya itu sama. Nah, di sini kita akan membahas 3. Yang pertama itu benda tidak bermuatan atau netral. Artinya apa? Artinya jumlah elektron dan protonnya itu sama, maka benda itu dikatakan tidak bermuatan atau netral. Nah, yang kedua itu benda bermuatan positif. Bermuatan positif berarti, ya betul, berarti jumlah protonnya itu lebih banyak daripada elektronnya. Nah, yang ketiga benda yang bermuatan negatif. Sebaliknya, berarti elektronnya lebih tinggi, lebih banyak dibanding protonnya. Nah, sekarang coba perhatikan slide berikut ini ya. Nah, lalu mengapa sisir bermuatan listrik mampu menarik sobekan-sobekan kecil kertas yang bermuatan? Nah, di sini waktu SMP atau SD kita pernah mempraktikkan ini ya. Sisir kita gesek, terus sisir itu mampu menarik sobekan-sobekan kecil
kertas tersebut. Kenapa demikian? Mari kita simak penjelasannya. Sekarang kita simak penjelasannya ya. Sebelum sisir digosokkan ke rambut dengan cara searah, jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Nah, setelah digosokkan, muatan negatif sisir berpindah ke rambut, atau muatan positif lebih banyak pada sisir. Nah, secara umum, benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator, seperti sobekan-sobekan kecil kertas yang tidak bermuatan, ialah netral, yang artinya bahwa muatan positif dan negatifnya itu memiliki jumlah yang sama. Ketika benda bermuatan listrik, misalnya benda bermuatan listrik positif mendekati isolator tersebut, pusat muatan positif benda bermuatan listrik positif menarik pusat muatan negatif isolator, sehingga keduanya semakin mendekat. Sedangkan pusat muatan positif isolator didorong menjauhi pusat muatan positif benda bermuatan listrik positif. Namun, isolator tetaplah netral. Pada muatan-muatan positif benda bermuatan dengan muatan-muatan negatif isolator terjadi interaksi tarik-menarik. Sedangkan pada muatan-muatan positif benda bermuatan dengan muatan-muatan positif isolator terjadi interaksi tolak-menolak. Jarak antar pusat muatan positif dan pusat muatan negatif isolator lebih dekat sehingga keduanya akan memberikan interaksi tarik-menarik, yaitu potongan-potongan kertas akan ditarik oleh sisir plastik tersebut. Nah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa muatan listrik adalah besaran-besaran yang menjadi ciri suatu partikel tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Muatan listrik Q1 sama dengan 10 mil coulomb, Q2 sama dengan 20 mil coulomb, dan Q3 terpisah seperti pada gambar di bawah. Agar gaya coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan di Q3 adalah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan. Diketahui yang pertama itu Q1 sama dengan 10 mil coulomb atau 10 kali 10 pangkat 6 coulomb. Kemudian muatan 2 atau Q2 sama dengan 20 mil coulomb atau 20 kali 10 pangkat 6 coulomb. Yang ditanya itu adalah berapa muatan Q3 agar gaya coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0 atau F2-nya sama dengan 0. Nah, ada dua gaya yang bekerja pada Q2 ini. Nah, gaya yang pertama itu adalah gaya tolak antara muatan positif Q1 dan muatan positif Q2, yakni F1, 2 yang arahnya itu ke kanan. Agar resultan gaya listrik yang bekerja pada Q2 sama dengan 0, maka Q3 harus bermuatan negatif. Jadi gaya kedua adalah gaya tarik antara muatan positif Q2 dan negatif Q3, yakni F23, yang arahnya itu ke kiri. Kedua gaya ini bekerja pada Q2, mempunyai besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, dapat kita tuliskan sebagai berikut. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilainya. K 10 kali 10 pangkat min 6 kali 20 kali 10 pangkat min 6 per A pangkat 2 sama dengan K 200 kali 10 pangkat min 12 per A pangkat 2. F13 sama dengan K Q2 kali Q3 per R13 pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilainya. K
20 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 per 0,5 A pangkat 2 kali, kita masukkan nilainya. K sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 per 0,25 A pangkat 2. Nah, agar resultan gaya pada positif Q2 ini sama dengan 0, kita tuliskan lagi sebagai berikut. F sigma F sama dengan 0. Sigma F itu F12 kurang F13 sama dengan 0. F12 sama dengan F13. Kemudian kita masukkan nilainya. K 200 kali 10 pangkat min 12 per A pangkat 2 sama dengan K 20 kali 10 pangkat min 6 per dikali Q3 per 0,25 A pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai K-nya. 200 kali 10 pangkat min 12 per 1 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kali Q3 per 0,25. Nah, jadi 200 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 80 kali 10 pangkat min 6 kali Q3. 200 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 80 kali Q3. Nah, sini kita masukkan Q3 sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 per 80. Q3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 sama dengan 2,5 mu kolom. Jadi muatan Q3 adalah ya min 2,5 mu kolom. Perkenalkan, nama saya Rizky Mbayos, Tambuk A24117032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi gaya listrik. Gaya listrik. Apakah yang dimaksud dengan gaya listrik? Serta, apakah hubungan antara muatan listrik dengan gaya listrik? Untuk memahami konsep gaya listrik, perhatikan gambar berikut. Misalkan ada dua buah muatan yang saling berlawanan jenis. Muatan pertama kita beri nama Q1 dan muatan kedua kita beri nama Q2. Sebuah muatan Q1 akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya. Dalam hal ini Q2 yang berada cukup dekat dengan muatan Q1. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut disebut gaya listrik. Muatan yang berlawanan akan menimbulkan gaya tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Lalu, bagaimanakah hubungan antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak antar kedua muatan tersebut? Melalui eksperimen gaya kolom, maka akan didapatkan hubungan antara gaya kolom dengan jarak antar muatan dan besar muatan partikel tersebut. Hasil analisis data dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwasannya besar gaya kolom sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan tersebut. Sehingga secara matematis gaya listrik dapat kita tuliskan dengan persamaan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya gaya listrik adalah besaran vektor. Untuk memahami konsep gaya listrik dengan lebih baik, kita akan mencoba mengerjakan satu buah contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Misalnya terdapat dua buah muatan, yaitu muatan A dan muatan B, yang terpisah sejauh 10 mm. Gaya listrik yang dialami muatan B dari muatan A adalah 12 Newton. Jika muatan B digeser mendekati A sejauh 5 mm, maka gaya listrik yang dialami muatan B adalah apabila diketahui Qa-nya sama dengan 4 mikrokolom. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu besarnya nilai dari muatan B. Dengan cara kita mensubstitusikan besarnya gaya pada muatan A serta besarnya muatan A tersebut dalam persamaan Fa sama dengan K kali Qa kali Qb per R pangkat 2. Sehingga dapat kita peroleh nilai Qb-nya sama dengan 12 Newton dibagi 36 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sehingga kita dapatkan nilai Qb adalah
1/3 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai besarnya gaya listrik pada muatan B, kita substitusikan besar muatan tersebut dalam persamaan FB sama dengan K kali QA kali QB per R pangkat 2, sehingga FB nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom dikali 1/3 kali 10 pangkat minus 7 kolom dibahagi 0,005 meter pangkat 2, sehingga kita peroleh gaya listrik pada muatan B adalah 0,48 kali 10 pangkat 2 Newton atau setara dengan 48 Newton. Baiklah, selanjutnya saya akan membawakan materi mengenai medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah ruang di sekitar suatu muatan listrik, sumber yang jika muatan listrik lainnya berada dalam ruang ini akan mengalami gaya listrik. Muatan dapat menimbulkan dan dipengaruhi medan listrik. Nah, telah kita ketahui terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, setiap jenis muatan ini memiliki arah garis medan dan jenis interaksi yang berbeda dengan muatan lainnya. Untuk muatan positif, arah garis medannya menjauhi muatan, sedangkan muatan negatif, arah garis medannya digambarkan menuju ke muatan, seperti pada gambar yang ada di PowerPoint ini. Yang di atas adalah muatan positif dan yang di bawah adalah muatan negatif. Kemudian, interaksi muatan positif dengan muatan yang negatif akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tarik-menarik. Seperti gambar, ketika muatan positif dan negatif saling bertemu, maka garis-garisnya akan tarik-menarik. Sedangkan interaksi muatan positif dengan positif akan menimbulkan garis-garis medan yang saling tolak-menolak, karena muatannya sama. Adapun medan listrik dapat menyebabkan muatan lain dalam medan listrik mengalami gaya tarik atau gaya tolak, bergantung pada apakah muatan sumber sejenis atau tak sejenis dengan muatan lain. Nah, muatan lain yang kita taruh dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber kita sebut muatan uji atau plus Q. Besar gaya kolom atau gaya listrik yang bekerja pada muatan uji itu dibagi dengan besar muatan uji tersebut, didefinisikan sebagai besar kuat medan listrik pada lokasi muatan uji tersebut. Atau kita dapat tuliskan E sama dengan F per Q. Nah, melalui demonstrasi mengenai medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari suatu muatan, menunjukkan bahwa besarnya kuat medan listrik berbanding lurus dengan besar muatan sumbernya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan dengan titik yang ditinjau. Kuat medan listrik pada suatu titik merupakan besaran vektor, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. E sama dengan K kali Q per R kuadrat dikali R. Nah, selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian, kuat medan listrik merupakan vektor dan sudah pasti kuat medan listrik memiliki arah juga. Lalu, bagaimana cara melukiskan arah kuat medan listrik? Diketahui bahwa setiap kuat medan listrik pada suatu titik di sekitaran muatan listrik, arahnya akan selalu menyinggung garis medan atau garis gaya. Bisa dilihat di samping ini gambar-gambar di mana ini adalah contoh gambar kuat medan listrik yang disimbolkan dengan E pada suatu titik di sekitaran muatan-muatan tak sejenis dan juga sejenis, di mana untuk muatan-muatan tak sejenis gambarnya bisa dilihat di atas dan juga untuk gambar yang sejenis bisa dilihat pada gambar yang di bawah. Nah, misalkan terdapat dua muatan Q1 dan Q2 seperti pada gambar di samping, besar kuat medan listrik total yang disimbolkan dengan E kapital pada titik P akibat kedua muatan listrik tersebut dapat ditentukan dengan metode penjumlahan vektor sebagai berikut. E sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 cos theta. Nah, di sini teman-teman bisa melihat
dengan contoh soal yang kita berikan, di mana di sini terdapat soal yang berbunyi dua muatan listrik Q1 dan Q2 terpisah pada jarak A seperti gambar di bawah ini. Nah, jika kuat medan listrik total di titik A yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 adalah 0, maka hubungan A dan B adalah Q1 sama dengan 4Q, kemudian Q2 sama dengan Q, dan EA atau kuat medan listrik total di titik A sebesar 0. Dan di sini ditanyakan tentang hubungan A dan B adalah, nah, di sini kita ketahui bahwa kuat medan listrik total di titik A adalah 0 atau EA sama dengan 0, maka untuk mengetahui hubungan A dan B, kita harus mencari tahu juga total atau kuat medan listrik total di titik B, sehingga kita membuat persamaan seperti berikut ini, di mana EA sama dengan EB dan Q1 sama dengan R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilai pada setiap jumlah muatan dan juga kuat medan. Nah, di sini kita langsung lanjutkan bahwa 4Q per A dikurang B kuadrat sama dengan Q per B kuadrat. Nah, langsung saja dikalikan silang, menghasilkan 4/1 sama dengan A kurang B per B kuadrat. Kemudian di sini kita langsung habiskan saja nilai 4/1 dengan akar kuadratnya, sehingga menghasilkan nilai 2 sama dengan A kurang B per B. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai materi hukum Gauss. Nah, apa itu hukum Gauss? Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengertian dari garis medan dapat dipergunakan untuk melukiskan kuat medan listrik. Nah, garis-garis medan yang rapat menunjukkan daerah yang memiliki kuat medan listrik yang kuat, sedangkan garis yang kurang rapat menunjukkan kuat medan yang lemah. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar. Gambar yang pertama itu merupakan garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus seluruh luas bidang A. Nah, dari gambar ini kita dapat menggunakan persamaan, yaitu Pi sama dengan E dikali A, di mana E di situ adalah medan listrik dan untuk A itu adalah luas penampang. Nah, untuk gambar yang kedua itu adalah garis-garis medan listrik yang menembus seluruh luas bidang A dan membentuk sudut theta. Jadi di situ ada terbentuk sudut antara arah dari flux listriknya dengan garis normal. Nah, situ dijelaskan misalkan terdapat garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus atau membentuk sudut theta pada seluruh bidang seluas A. Nah, garis-garis medan listrik tersebut merupakan flux listrik. Jumlah flux listrik tersebut sebanding dengan medan listrik dan luas penampang yang secara matematis dapat dituliskan Pi sama dengan E dikali A cos theta, di mana E itu adalah medan listrik, A adalah luas penampang, dan theta itu adalah sudut yang terbentuk antara garis normal dengan arah dari flux listriknya. Nah, selanjutnya bunyi dari hukum Gauss yaitu jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara atau epsilon 0. Nah, adapun persamaannya yaitu Pi sama dengan E dikali A cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0, di mana Q di sini adalah muatan listrik dan untuk epsilon 0 itu adalah permitivitas udara yang nilainya yaitu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton kuadrat meter kuadrat. Baik, sekarang kita akan membahas satu contoh soal. Di sini dikatakan bahwa pada gambar di bawah ini ditunjukkan 3 buah plastik bermuatan dan sebuah koin netral atau tidak bermuatan.
di mana nilai dari Q1 yaitu 3,1 nanocoulomb, Q2-nya sama dengan minus 5,9 nanocoulomb, dan Q3-nya sama dengan minus 3,1 nanocoulomb. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa jumlah flux yang menembus permukaan S1 dan S2. Nah, baik, perhatikan gambar, kemudian untuk penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus P sama dengan Q per epsilon 0, di mana untuk Q1-nya itu nilainya adalah 3,1 nanocoulomb. Untuk dijadikan coulomb itu dikali dengan 10 pangkat minus 9. Jadi Q1-nya yaitu 3,1 kali 10 pangkat minus 9 per epsilon 0, yaitu nilai dari epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 350 Newton meter kuadrat per coulomb. Nah, untuk Q S2-nya di sini kita menggunakan rumus yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 per epsilon 0. Nah, kita masukkan nilai dari Q1 yaitu 3,1 dikurang dengan 5,9 dikurang 3,1 dikali 10 pangkat minus 9 per 8,85 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi hasilnya untuk flux yang menembus permukaan S2 itu adalah minus 670 Newton per meter kuadrat per coulomb. Baik, sekian penjelasan mengenai hukum Gauss. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Tahira, stambuk A24117066. Saya akan membawakan materi tentang energi potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar berikut. Misal kita ingin melakukan sebuah usaha untuk memindahkan suatu muatan uji menjauhi suatu muatan sumber. Muatan sumbernya ialah muatan positif Qb dan muatan uji yang akan kita pindahkan adalah muatan positif Qa. Gaya coulomb yang dialami muatan uji Qa positif adalah berarah vertikal ke atas menjauhi pusat muatan sumber Qb. Rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Qa kali Qb per R kuadrat. Medan listrik merupakan medan yang menimbulkan gaya coulomb yang konservatif. Artinya, usaha untuk memindahkan suatu muatan dari suatu titik ke titik lain tidak bergantung dari bentuk lintasannya, melainkan hanya bergantung pada posisi awal dan akhir saja. Karena gaya coulomb merupakan gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan gaya atau medan listrik pada suatu muatan memenuhi persamaan berikut. W coulomb sama dengan minus delta EP atau minus delta energi potensial. Jadi, usaha yang dilakukan gaya atau medan listrik untuk memindahkan suatu muatan disebut energi potensial listrik. Selanjutnya, mari kita tentukan usaha yang ditimbulkan oleh gaya coulomb. Anggap bahwa muatan Qa dipindahkan vertikal ke atas sejauh dr dari posisi awal 1 atau R sama dengan R1 ke posisi akhir 2 atau R sama dengan R2. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya coulomb yang juga berarah vertikal ke atas adalah sebagai berikut. W12 sama dengan minus K kali Qa kali Qb dikali 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Substitusi W12 dari persamaan 7 ke persamaan 6, maka diperoleh persamaan delta EP12 sama dengan K kali Qa kali Qb dikali 1 per R2 kurangi 1 per R1. Secara umum, energi potensial listrik atau EP yang dialami oleh muatan Qa yang berjarak R dari muatan Qb adalah sebagai berikut. Energi potensial atau EP sama dengan K kali Qa kali Qb per R. Nah, selanjutnya contoh soal. Muatan A bernilai plus 9 mikrocoulomb dan muatan B bernilai minus 4 mikrocoulomb. Jika muatan B bergerak ke muatan A, berapakah energi potensial listriknya?
Nah, yang diketahui di sini yaitu Qi(A) sama dengan plus 9 mikrokolom sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Qb sama dengan minus 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. RAB sama dengan 10 cm sama dengan 10 pangkat minus 1 meter. Yang ditanyakan yaitu energi potensial listriknya atau EP. Jawab, energi potensial atau EP sama dengan K kali Qi(A) kali Qb per R sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1 sama dengan 81 dikali 4 kali 10 pangkat 10 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 324 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 3,24 Joule. Jadi, energi potensial listriknya yaitu 3,24 Joule. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Puput Andriani, stambuk A24117071. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai potensial listrik. Nah, pada materi potensial listrik yang akan saya bahas yaitu apa itu potensial listrik dan apa hubungan antara potensial listrik dengan kuat medan listrik. Oke, lanjut saja ke materinya. Potensial listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan pada titik tersebut. Dengan demikian, potensial listrik memiliki kaitan dengan energi potensial listrik yang secara matematis dapat dituliskan V sama dengan EP per Q, di mana V sama dengan potensial listrik, EP sama dengan energi potensial, dan Q adalah muatan listrik. Potensial listrik pada suatu titik berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan jarak antar titik dan muatan tersebut. Potensial listrik pada suatu titik merupakan besaran skalar, sehingga secara matematis dapat dituliskan V sama dengan K dikali Q dikali R, di mana Q adalah muatan listrik dan R adalah jarak antar muatan. Dengan demikian, hubungan potensial listrik dengan besar kuat medan listrik yaitu V sama dengan E dikali R, di mana E adalah medan listrik dan R adalah jarak antar muatan. Sedangkan untuk rumus usaha listrik adalah W12 sama dengan Qa V21. Ya, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang di sebelah kiri itu ada gambar bidang ekipotensial dari muatan positif dan sebelah kanan adalah bidang ekipotensial muatan negatif. Jika muatan Q dipindahkan dari titik A ke titik B, tidak ada usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut, sehingga W sama dengan 0. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada bidang di mana titik A dan B berada memiliki potensial listrik yang sama. Bidang yang titik-titiknya memiliki potensial yang sama disebut dengan bidang ekipotensial. Selanjutnya perhatikan gambar di samping. Nah, pada gambar di samping menunjukkan titik O yang berada di sekitar 3 muatan titik di mana Q1 positif, Q2 negatif, dan Q3 positif. Potensial di titik tersebut adalah jumlah skalar dari potensial yang disebabkan oleh masing-masing muatan Q1, Q2, dan Q3, di mana dapat dituliskan persamaannya V sama dengan K sigma dari I sama dengan 1 sampai N Q1 per Q2 sama dengan K Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3. Dengan N adalah banyak muatan sumber, tanda muatan positif dan negatif harus dimasukkan seperti tanda aljabar biasa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, sebuah konduktor berbentuk bola berongga dengan jari-jari 6 cm seperti pada gambar di layar. Nah, bila muatan bola tersebut yaitu 7 mikrokolom, maka besar potensial listrik pada titik Q adalah dengan K sama dengan 9 kali 10 Newton per meter Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, dan diketahui itu 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom.
Jadi penyelesaiannya yaitu dimana yang kita ketahui itu yang besar muatannya atau Q-nya yaitu 7 mikrokolom, sehingga sama dengan 7 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, jarak titik Q dari pusat bola adalah jarak titik, jadi kita jumlahkan jarak antara titik pusat ke titik P dan titik P ke titik Q, sehingga jaraknya itu 6 ditambah 3 sama dengan 9 cm atau 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan yang kita telah ketahui tadi ke persamaan V sama dengan K dikali Q per R. Nah, dimana K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 7 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat 5 volt. Jadi besar potensial listrik di titik Q adalah 7 kali 10 pangkat 5 volt. Perkenalkan, nama saya Latifah, stambuk A2411701. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, yaitu kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Ayo kita simak sama-sama penjelasannya. Kapasitor adalah suatu peralatan yang dapat menyimpan arus, tegangan, muatan, dan energi listrik. Secara sederhana, sebuah kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang ruang diantaranya diisi oleh dieelektrik atau penyekat, misalnya udara atau kertas. Kedua keping tersebut diberi muatan yang sama besar tetapi berlawanan jenis. Yang satu bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor untuk menyimpan muatan listrik untuk beda potensial yang diberikan disebut dengan kapasitansi kapasitor. Nah, satuan kapasitansi dalam satuan internasional ialah farad. Kapasitansi kapasitor juga didefinisikan sebagai perbandingan yang tetap antara muatan yang disimpan pada salah satu keping terhadap beda potensial yang diciptakan antar keping dan diberi lambang C. Secara matematis, kapasitansi kapasitor ditulis yaitu C sama dengan Q per V, di mana C adalah kapasitansi kapasitor, Q adalah muatan listrik yang disimpan, satuannya kolom, dan V adalah beda potensial kedua ujungnya dan satuannya volt. Dari persamaan tersebut, tentu kalian mengira bahwa kapasitas sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan tegangan. Pada kenyataannya, itu salah. Jika tegangan pada kapasitor dinaikkan 2 kali dari semula, besar muatan Q pada kapasitor tersebut pun naik 2 kali dari semula. Namun, kapasitas pada kapasitor tetap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar muatan keping sebanding dengan beda potensial antar keping tersebut. Lalu, apa yang sebenarnya dapat mempengaruhi besar dari kapasitas kapasitor? Besar kapasitas kapasitor dapat dipengaruhi oleh perubahan jarak antar plat, luas plat, dan konstanta dieelektrik yang digunakan pada kapasitor tersebut. Besar kapasitansi sebuah kapasitor berbanding lurus dengan luas plat atau kita tulis dengan A. Dan konstanta dieelektrik kita tulis dengan K. Namun berbanding terbalik dengan jarak antar plat atau kita tulis dengan D kecil. Nah, secara matematis dapat kita tulis yaitu C sama dengan K epsilon 0 kali A per D. Nah, C itu adalah kapasitansi kapasitor, K tadi adalah konstanta dieelektrik, dan epsilon 0 adalah permisivitas ruang hampa yang nilainya itu 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per nm pangkat 2.
Nah, kita telah membahas mengenai kapasitansi kapasitor yang disusun oleh dua keping sejajar. Sekarang kita akan membahas bagaimana kapasitansi kapasitor yang berbentuk bola konduktor. Misalkan terdapat sebuah bola konduktor yang berjari-jari R, bermuatan Q, dan berpotensial V. Kapasitas kapasitor bola konduktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R, di mana tadi V adalah potensial pada permukaan bola, Q adalah muatan, dan R adalah jari-jari dari bola. Nah, kapasitas kapasitor bola C sama dengan 4pi epsilon 0 kali R. Kapasitas kapasitor yang berbentuk sebuah bola konduktor tersebut akan sebanding dengan jari-jarinya. Kapasitansi sebuah kapasitor yang terdiri dari dua bola konduktor yang disusun sepusat dan satu di antaranya dibumikan jika di antara kedua bola konduktor tersebut merupakan ruang hampa atau udara, maka kapasitas kapasitor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, VA atau bola A. Potensial bola A sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikali RA. RA adalah jari-jari bola A ya. Nah, untuk yang bola B pun sama. VB sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikali RB. Nah, kapasitas kapasitor bola kita dapat tuliskan rumusnya sebagai berikut, yaitu C sama dengan 1 per K dikali RA kali RB per RA dikurang RB. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kapasitor dua bola konduktor yang disusun. Jika medium antara kedua bola konduktor itu disekat dengan bahan dielektrik, maka kapasitasnya dirumuskan yaitu C sama dengan K besar per K kecil dikali RA dikali RB per RB dikurang RA, di mana C sama dengan kapasitas kapasitor, satuannya farad, K besar adalah konstanta dielektrik, K kecil adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. RA adalah jari-jari bola dalam meter dan RB jari-jari bola luar, satuannya meter. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 volt, maka besar muatan pada kapasitor C2 adalah, nah pertama yang kita lakukan adalah menghitung besarnya C total yang ada pada kapasitor ini. Nah, ini kan merupakan rangkaian seri. Nah, kita bisa menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, yang dimana menghasilkan 1 per 30 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 10. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 per 30 karena penyebutnya sudah disamakan ya. Oke, nah untuk C totalnya mendapatkan hasil 30 per 6 sama dengan 5 mikrofarad. Nah, untuk selanjutnya kita cari Q totalnya. Q total yaitu sama dengan C total dikali V total. Nah, karena kita sudah dapatkan C totalnya itu 5, maka kita kalikan 5 dikali 6 sama dengan 30 mikrofarad. Karena dia rangkaiannya seri, maka Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, yaitu nilainya 30 mikrofarad. Oke, sekian penyampaian dari saya. Semoga
kalian mengerti, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.